like, share, and subscribe. Selamat siang, selamat sore, selamat malam. Perkenalkan saya Edwardus Iwan Trigoma, peserta Latsar CPNS Puslatbang KDO Delan Samarinda. Pada kesempatan kali ini, pada video kali ini saya akan membahas materi tentang manajemen ASN yang saya dapatkan pada pelatihan dasar CPNS Angkatan 16 di Puslatbang KDO Delan Samarinda. Aparatur sipil negara mempunyai peranan yang amat penting dalam rangka menciptakan masyarakat madani yang taat hukum, berperadaban modern, demokratis, makmur, adil, dan bermoral tinggi dalam menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat secara adil dan merata, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kesemuanya itu dalam rangka mencapai tujuan yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia. Untuk mewujudkan birokrasi yang profesional dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut, pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara telah bertekad untuk mengelola aparatur sipil negara menjadi semakin profesional. Undang-undang ini merupakan dasar dalam manajemen aparatur sipil negara yang bertujuan untuk membangun aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional, dan netral, serta bebas dari intervensi politik, juga bebas dari praktek KKN, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas tinggi bagi masyarakat. Jadi, dengan adanya manajemen ASN sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, itu diharapkan dapat menciptakan ASN yang memiliki integritas sehingga kemudian dapat memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat. Jadi, salah satu tujuan utama dari Latsar ini juga adalah bagaimana membentuk CPNS yang berintegritas sehingga kemudian dapat memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat. Nah, melalui pelatihan ini, kami peserta Latsar itu diharapkan yang pertama memahami dan menjelaskan bagaimana kedudukan, peran, hak dan kewajiban, serta kode etik sebagai seorang aparatur sipil negara. Yang kedua, konsep sistem moral sistem merit dalam pengelolaan ASN. Dan yang ketiga, mekanisme pengelolaan aparatur sipil negara. Dan dengan mempelajari modul ini atau mempelajari manajemen ASN, kami peserta Latsar itu diharapkan mampu memahami kedudukan, peran, dan hak kewajiban dan kode etik ASN, sistem merit dalam pengelolaan ASN dan pengelolaan aparatur sipil negara. Lalu bagaimana kedudukan, peran, hak, dan kewajiban serta kode etik sebagai seorang aparatur sipil negara? Yang pertama kita akan bahas kedudukan ASN. Berdasarkan jenisnya, pegawai ASN atau aparatur sipil negara itu terdiri atas dua. Yang pertama pegawai negeri sipil dan yang kedua pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. PNS merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintah, memiliki nomor induk kepegawaian secara nasional. Sedangkan P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Sedangkan peran ASN seperti yang sudah kita ketahui, peran ASN itu ada tiga. Yang pertama itu sebagai pelaksana kebijakan publik, yang kedua sebagai pelayanan publik, dan yang ketiga perekat dan pemersatu bangsa. Nah, sedangkan hak dan kewajiban PNS itu yang pertama kita akan bahas tentang haknya. Hak PNS itu yang pertama memperoleh gaji, tunjangan, dan fasilitas. Yang kedua memperoleh cuti, memperoleh jaminan pensiun dan jaminan hari tua, perlindungan dan pengembangan kompetensi. Sedangkan P3K memperoleh haknya itu memperoleh gaji dan tunjangan, cuti, perlindungan dan pengembangan kompetensi. Nah, bagaimana kode etik dan perilaku sebagai seorang ASN? Dalam Undang-Undang ASN disebutkan bahwa ASN sebagai profesi berlandaskan pada kode etik dan kode perilaku
Kode etik dan kode perilaku ASN bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan aparatur sipil negara. Kode etik dan kode perilaku berisi pengaturan perilaku agar pegawai ASN itu yang pertama, melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Yang kedua, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. Yang ketiga, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Yang keempat, melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sebagai seorang aparatur sipil negara, tentu kita dituntut untuk melaksanakan kegiatan atau melaksanakan kewajiban dan hak kita sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan juga bagaimana kita mematuhi kode etik dan perilaku kita sebagai seorang aparatur sipil negara. Thank you for watching and see you guys in my next video. God bless you.